pertama. Kemudian dalil yang kedua dari surat Al-Mutaffifin ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Ini juga kalau kita baca surat Al-Mutaffifin ayat sebelumnya itu mengisahkan orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam surga. Ya. Alal araiki, di atas dipan-dipan yang dia ditutupi dengan yang sesuatu yang mirip dengan selambu. Ya, dipan-dipan itu ditutupi sesuatu yang mirip selambu ya namanya. Kelambu. Kelambu gitu ya. Ya itulah. Selambu sama kelambu beda kas saja ya. Baik. Yang dimaksud al-araik itu as-surur ya. Dipan-dipan. Yang duruna ya mereka melihat yakni ilallahi azza wa jalla. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang durun ini umum. Ya umum maknanya. Semua kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman ya masuk dalam kata yang durun ini. Jadi artinya apa? Orang-orang beriman ketika masuk ke dalam surga yang durun ila rabbihim, ini yang pertama, dan itu nikmat yang paling agung. Kemudian yang durun melihat kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga berupa kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Yang jauhnya bisa sampai ribuan kilometer. Ya. Kemudian juga ayat ini masuk dalam makna bahwasanya orang-orang beriman nanti bisa melihat orang-orang yang diazab di neraka jahim. Ya, bisa melihat orang-orang yang diazab di neraka jahim. Ya, jadi ayat ini umum. Wa ammal kufaru faqad taqaddama fil ayati allati qabla hadhihi al-ayati annahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Adapun orang-orang kafir ya sudah dijelaskan pada ayat-ayat yang sebelum ini bahwasanya mereka nanti terhalang dari melihat Rabb mereka. Wa syahidu minal ayah, dan syahid dari ayat ini lagi alal araiki yang durun, kata yang durun itu isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim azza wa jalla. Ya, penetapan bahwasanya orang-orang beriman bisa melihat Rabbnya pada hari kiamat azza wa jalla. Taib. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Yunus ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus ayat 26. Yang dimaksud dengan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang mereka ahsanu, baik dalam apa? Biqiyami bima aujabahullahu alaihim minal a'mal, baik dalam melaksanakan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal kafi amanahum anhu minal ma'asi, dan juga mereka menahan diri dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini yang dimaksud lilladzina ahsanu. Mereka mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-husna, yang dimaksud dengan al-husna ay al-matsubatu al-husna, pahala yang baik, ganjaran yang baik. Disebutkan juga wakila,
Yang disebutkan makna al-husna di sini adalah al-jannah. Al-jannah, surga. Dan ini sahih sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian wa ziyadatun, dan yang dimaksud dengan ziyadah, ya, ayat tadi kan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Yang dimaksud dengan ziyadatun di sini hiya an-nadru ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, kama sabata tafsiruha bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslimin. Sebagaimana telah sahih tafsir dari ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairihi, dan yang selainnya. Ya, di sini ana bacakan hadisnya. Tadi sudah ana cari hadisnya. Antum tinggal udah mudah sekarang fasilitasnya, tinggal ketik saja. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yakni lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala, maka beliau bersabda, lilladzina ahsanu al-amala fid dunya, yang baik amalnya di dunia, al-husna wa hiya al-jannah. Yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah surga, wa ziyadah adalah an-nadru ila wajhil karim. Begitu juga hadis dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sama lafaznya. Kemudian dari Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Kemudian dari Abi Musa Al-Asari, Ubay bin Ka'ab, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi sudah, ya, dan sahabat yang lainnya. Jadi ala kulli hal ayyuhaliwa, banyak hadis terutama dalam Sahih Muslim. Sudah cukup sebenarnya kita dengan Sahih Muslim akan sahihnya tafsir makna dari kata ziyadah, ya. Yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah an-nadru ila wajhil karim. Orang-orang yang baik amalnya di dunia, baik dia dalam mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka akan mendapat al-husna, yakni surga, wa ziyadah, yaitu tambahan lagi, bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kama fassaraha bidzalika salafu hadhil ummah, sebagaimana hal itu ditafsirkan oleh pendahulu umat ini. Wa ala dzalika, berdasarkan hal itu, yakunu syahidu minal ayatil karimah, maka yang menjadi syahid dari ayat yang mulia ini, yakni adalah itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Ayat ini juga sebagai dalil yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang beriman bisa melihat Rabbnya nanti di hari kiamat. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sebenarnya masih banyak sekali dalil-dalil yang lain, apalagi dari hadis sebagaimana tadi kita sebutkan, itu mutawatir hadisnya, lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam surat Qaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala lahum ma yasha'una fiha,
bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya. yakni siapa mereka ini? Lil mu'minin, adalah orang-orang beriman. Yang dimaksud dengan hum, dhamir hum dari ayat ini adalah orang-orang beriman. Di mana? Fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma yasa'una fiha, maksudnya adalah ma yastahi anfusuhum wa taladdu a'yunuhum min fununin na'im wa anwa'il khair. Apa yang menyenangkan diri mereka, melezatkan pandangan mereka dari bermacam-macam dan kenikmatan dan kebaikan. Ya, dari macam-macam kenikmatan dan kebaikan. Ya, yang tidak bisa, yang disifati dalam hadis, nikmat surga itu apa? Tidak pernah terbesit di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kenikmatannya, walaupun terkadang namanya sama dengan apa yang ada di dunia, tapi nikmatnya sangat beda sekali, jauh sekali. Begitu juga azabnya Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ketika nikmat itu berlipat-lipat ganda nikmatnya dibanding kenikmatan dunia, begitu juga azab di neraka, berlipat-lipat ganda sakitnya, ya, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Api neraka di dunia itu seperti 1/70-nya, dalam riwayat lain, ya, 1/70-nya. Kalau ada api di neraka di dunia, lilin saja, berapa lama tangan kita mampu diletakkan di atas api yang ada di lilin itu? Ya, sebentar lonyot, sebentar tangan kita akan terbakar dan akan merasakan panasnya. Bagaimana kalau lagi 70 kali lipat panas dari itu? Maka tidak bisa dibayangkan. Taib. Kemudian dalam ayat ini waladaina mazid. Setelah Allah sebutkan bagi orang-orang beriman yang masuk di dalam surga, terserah apa yang mereka inginkan, mereka akan dapatkan. Selain itu, maka Allah katakan waladaina mazid. Ada tambahan lagi dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tambahannya? Aziyadatu ala dzalika, tambahan akan hal itu, akan nikmat-nikmat yang begitu banyak tadi, huwa an-nadru ila wajhil karim, yaitu melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hada huwa syahid minal ayatil karimah, dan ini syahid, ya, sesuai dengan pembahasan dari tema kita ini. Wa huwa yakni itsbatun nadri ila wajhil karim fil jannah. Ya, penetapan bahwasannya orang-orang beriman bisa melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasannya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bukan sekedar akuan-akuan saja bahwasanya kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah jelaskan pada, ya, kajian-kajian kita yang telah lalu sebelum itu, kitab ini juga, siapa itu yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya ahlu itu bisa artinya keluarga, bisa artinya orang yang mahir. Ahlun, ahli, mahir. Kenapa dia mahir? Karena hari-hari memang dia berpegang teguh dengan itu. Berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Karena kan dia mudah-mudah penilai ahlus sunnati, orang yang benar-benar tahu dan berusaha mengamalkan sunnah, itu artinya ahlus sunnah, ya. Wal jamaah, yang dimaksud dengan jamaah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis lain, ma'ana alai wa ashabi ma'ana alail yaum wa ashabi, kata Rasulullah SAW, apa yang aku pada hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, itulah al jamaah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wa kunta jama'atan
kunta jama'atan wa antum jama'ah walau kunta wahdah. Engkau dianggap jamaah walaupun engkau sendirian. Jadi jamaah itu bukan menunjukkan banyaknya orang. Tidak. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah mencocoki apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu jamaah walaupun kita sendirian. Ya, jadi bukan patokannya itu banyak. Taib. Jadi adapun kalau cuma ngomong kami Ahlussunnah, maka kita bisa menilai sejauh mana mereka mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang terakhir sebelum kita ditutup pembahasan ini oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ma yustabadu minal ayatil karimah. Ya, apa-apa yang diambil faedah dari ayat-ayat yang mulia ini. Yustafadu minha isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Di antara faedah yang bisa dipetik adalah tetapnya orang-orang beriman bisa melihat kepada Rabbnya pada hari kiamat. Wa annaha a'dhamun na'im, bahwasanya ini adalah nikmat yang paling agung, alladzina yanalunahu, yang akan mereka peroleh. Wa hadha huwa qaulu sahabati wat tabi'ina wa a'immatil muslimin, dan ini adalah pendapatnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin. Khilafan lirrafidah, beda dengan orang-orang rafidah, syiah rafidah, wal jahmiyah wal mu'tazilah alladzina yanfauna ru'yatah, yang mereka menafikan, mengatakan ini tidak ada. Wa yukhalifuna bidzalika alkitab wa sunnah wal ijma' salafil ummah wa immatiha. Hal ini mereka menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma' pendahulu umat ini dan ijma' para imam-imam kaum muslimin. Wa ya'tamiduna ala subhin wahiyatin wa ta'lilatin batilatin. Mereka itu bersandar dengan subhat-subhat yang hina, rendah, dan juga alasan-alasan yang batil. Minha, di antaranya, di antara alasan-alasan mereka, subhatnya mereka. Dan ini subhat sekarang juga mulai digencarkan lagi. Padahal itu subhat sudah lama sudah ada. Semua subhat-subhat yang antum lihat di medsos sekarang itu semuanya sudah basi sebenarnya. Sudah ada bantahannya dari para ulama kita. Hanya dipoles lagi. Antum tinggal baca saja. Ya, kalau kita bisa baca bahasa Arab, antum baca secara Aqidah Al-Wasithiyah, kitabnya Syekhul Islam, itu penuh dengan hal ini. Dan juga sudah ada dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah, yakni kitabnya Ustadz Piranda. Ya, beliau punya kitab 2 jilid. Aslinya adalah disertasi beliau, bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2 jilid membantah semua subhat-subhat tentang ini. Untuk beli, ya, karena sudah punya di rumah, kitabnya bagus. Ya, kita baca itu, maka apa-apa yang kita lihat di medsos itu yang lagi gencar-gencarnya itu sudah ada bantahannya semua. Bantahan secara ilmiah, bukan bantahan karena ingin membela diri, bukan. Ilmiah berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan akal yang sehat, akal yang lurus. Ya, untuk baca itu. Di antara subhat mereka, inna isbata ru'yati, bahwasanya penetapan ru'ya ini yulzimu minhu isbatu anallah fi jihatin, ini melazimkan darinya, berarti menetapkan bahwasanya Allah itu fi jihah, di arah. Walau kana fi jihah, andaikan Allah ada pada suatu arah, lakana jisman, berarti Allah berjisim. Wallahu munazzahun an dzalika, dan Allah Maha Suci, ya, bersih dari hal itu. Ini subhat, ya, subhat. Sehingga terkadang mereka menuduh kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mujassimah. Itu pernah dengar ya, mujassimah. Orang-orang Wahabi katanya mujassimah, padahal mereka sendiri yang mujassimah.
Wal jawabu an hadhihi subha, maka jawab dari subhat ini. Ini salah satu jawaban dari Syekh Shalih Al Fauzan. Masih banyak lagi jawaban-jawaban yang lain. Labdu jihati fihi ijmal. Kata jihad itu masih umum. Fa in urida bil jihati annahu halun fi syai'in min makhluqatihi, apabila yang dimaksud jihad di sini adalah keadaan sesuatu yang juga berlaku bagi makhluk-makhluknya, fahada batil, maka ini batil. Wal adillatu tarudduhu, dan dalil-dalil yang ada membantahnya. Wa hada la yulzimu min isbati ru'ya, dan ini tidak melazimkan menetapkan ru'ya. Wa in nurida bil jihad, apabila ini masuk dengan jihad, anau subhanahu fauqa makhluqatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk-makhluknya, fahada sabitun lillahi subhanahu wa ta'ala, maka ini sahih, tetap sifat ini sah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya sudah banyak kita sebutkan. Wa nafyuhu batilun, dan menafikannya termasuk perbuatan yang batil. Wa huwa la yatanafi ma'aruyati subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak menafikan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Kemudian subhat yang kedua, wastadallu biqaulihi ta'ala li Musa, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf, lantarani, ya, ayat lantarani, engkau ya Musa alaihissalam tidak akan bisa melihatku. Wal jawab an hadzal istidlal, maka jawaban dari pendalilan ini, annal ayatul karima waridatun fi nafi ru'yati fid dunya. Ayat yang mulia ini itu ada tentang kisah, ya, Allah menafikan Nabi Musa alaihissalam bisa melihat Allah di dunia. Wala tanfi subutaha fil akhirah, dan tidak menafikan bisa melihat nanti di akhirat. Kama tsabata fil adillatil ukhra, sebagaimana telah sahih dari dalil-dalil yang lain. Wa halatun nasi fil akhirah takhtalifu an halatihim fid dunya. Keadaan manusia di akhirat itu beda dengan keadaan mereka di dunia sekarang. Ya. Baik. Kemudian subhat mereka yang ketiga, istadalu biqaulihi la tudrikuhul absar. Ya. La tudrikuhul absar dalam surat Al-An'am ayat 103. Wal jawab an hadzal istidlal, jawaban dari subhat ini, anal ayata, bahwasannya ayat innama fiha nafyul idrak, yang dinafikan di sini adalah idrak, wa laisa fiha nafyur ru'ya, dan bukan menafikan ru'ya. Sedangkan idrak maknanya adalah al-ihatatu, yaitu meliputinya, memahami hakikatnya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minina wala yuhituna bihi. Allah Subhanahu wa taala nanti akan bisa dilihat oleh orang-orang beriman, tetapi tidak bisa dipahami secara hakikatnya. Bal nafyul idraki yulzimu minhu wujudur ru'ya. Bahkan menafikan idrak ini melazimkan bisa melihat. Wal ayatu min adillati isbati ru'ya wallahu taala alam. Bahkan ayat ini sebenarnya dalil tentang ru'ya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul mu'allif rahimallah, dan ucapan pengarang kitab yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun, dan bab ini dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ai babu isbati asma'illahi wa sifatihi fil Qur'an katsirun. Bab tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Wa inna ma dzakaral muallifu ba'dahu, hanya saja beliau menyebutkan sebagiannya. Faqad warada fi ayatin katsiratin fi kitabillah isbatu asma'illah wa sifatihi ala ma yaliku bihi. Telah ada ayat-ayat yang sangat banyak sekali dari Al-Qur'an menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbarul Qur'an. Dan ini bisa diketahui bagi orang-orang yang mau mentadaburi Al-Qur'an, ya. Ai tafakkara fihi wa ta'ammala ma yadullu alaihi minal huda. Memikirkan dan menghayati apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berupa petunjuk. Tabayyana lahu tariqul haq, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Ittadhaha lahu sabilus shawab, akan jelas baginya jalan kebenaran. Wa tadabburul Qur'an huwa matlub min tilawatihi. Mentadaburil Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan benar, ini sebenarnya diinginkan dari membacanya. Ya, jadi kita ketika membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca Al-Qur'an saja, tetapi mentadaburi maknanya. Ya, memahami maknanya. Minimalnya kalau kita belum paham bahasa Arab, kita punya terjemahan. Ya, minimalnya terjemahan. Atau alhamdulillah sekarang banyak kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Qurtubi, itu dan yang lainnya, Sa'di, itu sudah ada terjemahan-terjemahan yang ada. Sudah diterjemahkan. Beli kita. Ya, kita beli itu, kita simpan di perpustakaan rumah kita sendiri, sekali-sekali dibuka, dibaca. Itu lebih selamat, lebih bagus, ya. Dan kita harus mempelajari Al-Qur'an, ayyuhal ikhwah. Baca Al-Qur'an dan pelajari, pahami. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan pelajari Al-Qur'an, ya. Perlu kita ketahui bahwasannya orang-orang di luar Islam mereka juga mempelajari Al-Qur'an. Tapi ketahuilah, mereka mempelajari Al-Qur'an itu bukan untuk mencari petunjuk, tapi berusaha mencari apa-apa yang menurut mereka salah di dalam Al-Qur'an. Tapi sekali-kali mereka tidak akan mendapatkannya. Yang sekarang lagi sedang santernya di Facebook itu, ya, ada orang misionaris dari Amerika, ya, tidak perlu disebutkan namanya. Sebagaimana kata Dr. Zakir Naik, karena dia nantang Dr. Zakir Naik, saya tidak perlu meladeninya. Karena kalau saya ladeni itu sama saja mempromosikan dia, karena dia itu orang yang ya biasa, tidak populer. Jadi intinya, tapi yang perlu kita yang menjadi rasa heran ana itu, dia itu menukilkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk menyebarkan syubhatnya. Sebutkan ayat ini dalam surat ini seperti ini. Ayat ini dalam surat ini seperti ini. Dipahami dengan pemahamannya dia untuk menyesatkan orang Islam. Bagaimana kalau orang awam mendengar syubhat ini, membaca dan menonton syubhat ini, bisa tertipu. Maka mari ayolah ikhwah kaum muslimin, kita kembali belajar Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sesuai dengan tafsirnya yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma